Renungan di hari Pesta Pembaptisan Tuhan 10 Januari 2021. Saya memberinya judul Menjadi Imam, Nabi dan Raja seperti Kristus. Menjadi imam, nabi dan raja seperti Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih, dan sehat selalu, senyum selalu, dan berkah dalam. Hari ini kita bersama-sama merayakan pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Perlu kita ketahui bahwa baptisan Yohanes Pembaptis itu baptis pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, padahal Yesus itu kan tidak berdosa. Bagaimana ini? Lalu jadi bagaimana? Nah, kita tidak usah berpikir yang terlalu muluk-muluk. Kita bicara secara sederhana dengan melihat peristiwanya. Marilah menelusuri urutan peristiwa istimewa ini. Namun sebelumnya, marilah kita lihat latar belakang dari semuanya ini. Pada waktu itu, hidup keagamaan sepertinya beku, artinya tidak berjalan dengan semestinya. Allah diabaikan dan perbuatan-perbuatan buruk merajalela di mana-mana. Para pemimpin agama maupun masyarakat tidak bisa menjadi panutan bagi umat atau warganya. Situasi serba buruk. Menghadapi hal itu, Yohanes Pembaptis mengadakan gerakan pembaharuan dengan topong rame. Apa itu artinya? Artinya bertapa atau askese dengan melaksanakan karya melalui seruannya dan cara hidupnya yang sangat-sangat sederhana. Dia hidup di padang gurun, jubahnya dari bulu unta, ikat pimbangnya dari kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Beberapa seruan yang gencar disampaikan olehnya. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dari Matius bab 3 ayat 2. Juga bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dari Lukas bab 3 ayat 3. Ada lagi seruannya yang mengutip nubuat Yesaya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dari Lukas bab 3 ayat 4 sampai dengan 6. Itulah gerakan pembaharuan yang dilaksanakan oleh Yohanes Pembaptis, dan Yesus pun memutuskan untuk bergabung di dalamnya. Sebagai catatan saja, menurut ahli kitab suci, bahwa Yesus ketika dibaptis itu umurnya 28 tahun. Maka okelah kalau dia sudah berani ikut ambil bagian dalam gerakan pembaharuan itu. Gerakan pembaharuan itu diawali bergabungnya Yesus dengan gerakan pembaharuan Yohanes Pembaptis itu diawali dengan mendatangi Yohanes Pembaptis saat dia baru mengadakan pembaptisan massal bagi banyak orang di Sungai Yordan. Dan setelah lain-lainnya dibaptis, Yesus pun lalu dibaptis atas permintaannya sendiri. Sebetulnya Yohanes Pembaptis sudah menolak dengan mengatakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau malah yang datang kepadaku." Dari Matius bab 3 ayat 14. Lalu apa jawab Yesus? "Biarlah hal itu terjadi,
Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Artinya jelas bahwa sejak awal karyanya dalam sejarah dunia, Yesus sudah menunjukkan ketaatannya pada kehendak Bapa. Akhirnya Yohanes Pembaptis menurutinya dan jadilah Yesus dibaptis. Lalu apa yang terjadi sesudahnya? Pada saat dia dikeluar dari air, langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Peristiwa sekilas ini mengandung makna yang sangat-sangat dalam, baik pada saat itu maupun sesudahnya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah anak Allah dan Allah adalah Bapanya yang berkenan terhadap pilihan Yesus untuk terlibat dalam gerakan pembaruan yang dilaksanakan oleh Yohanes Pembaptis. Dan inilah campur tangan Allah dalam sejarah manusia. Dalam Yesus Kristus yang dibaptis itu terlaksanalah kerjasama Allah dengan manusia. Bagaimana makna selanjutnya dan sesudahnya? Berbarengan dengan koyaknya langit dan suara dari surga tadi, tampak Roh Kudus turun atasnya dalam rupa burung merpati. Nah, merpati adalah lambang kasih, damai, dan kelemah lembutan. Ternyata sepanjang hidupnya dalam sejarah manusia, Yesus selalu membawa kasih, damai, dan kelemah lembutan. Sikap-sikap itu tampak dalam karya penyembuhan, pengusiran setan, juga penerimaan terhadap orang-orang berdosa yang disingkirkan masyarakat. Dalam pengajaran-pengajaran, Yesus memang kadang sangat keras, apalagi terhadap orang-orang yang degil hatinya dan fasik dan keras kepala. Namun dengan penuh kelembutan juga Yesus selalu meneguhkan hati orang banyak bila mereka mengalami kebingungan, khususnya para rasul. Nah, saudara-saudariku terkasih, melihat sepak terjang Yesus yang seperti itu, orang Kristen pertama melihat bahwa baptisan Yesus ini sebagai pelantikan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan seluruh umat manusia dan yang diurapi oleh Roh Kudus untuk melaksanakan karya penyelamatan umat manusia. Roh Kudus selalu menyertai karyanya. Roh Kuduslah yang membuat nubuat para nabi tentang Mesias tergenapi dalam diri Yesus, seperti dikatakan Yesus sendiri saat dialog awal sebelum dia dibaptis, dialog awal dengan Yohanes Pembaptis, dan juga disampaikan dalam khotbahnya di salah satu sinagoga saat dia di Nazaret, di kota dia dibesarkannya, yang diawali dengan membaca dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas bab 4 ayat 18-19. Lalu setelah itu ia mengawali pengajarannya dengan mengatakan sangat sederhana, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saya ulangi, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dari Lukas bab 4 ayat 21. Artinya, apa yang dinubuatkan Yesaya itu saat ini sudah dan sedang terjadi dalam Yesus Kristus. Dan orang banyak mengamininya, setuju dengan kata-kata Yesus itu. Nah, saudara-saudariku terkasih, Allah
kita juga sudah dibaptis. Saudara-saudaraku terkasih, kita juga sudah dibaptis. Dengan dibaptis kita memperoleh kasih karunia yang luar biasa. Saat pengurapan minyak krisma, imam yang membaptis kita mengatakan, saudara terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan saudara dari air dan Roh Kudus dan mengampuni semua dosa saudara. Saudara diangkat pula menjadi anaknya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang saudara akan diurapi dengan minyak krisma seperti Yesus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Saya ulangi, saudara terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan saudara dari air dan Roh Kudus dan mengampuni semua dosa saudara. Saudara diangkat pula menjadi anaknya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang saudara akan diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Hal ini berarti menyucikan, yaitu imam, mengajar, yaitu nabi, dan memimpin, yaitu raja. Sangat hebat anugerah karunia itu. Tetapi bagaimana hal itu nyata dalam diri kita, inilah yang jauh lebih penting. Karena pelantikan apapun juga merupakan sebuah perutusan untuk berbuat sesuatu yang selaras dengan jabatannya. Kalau tidak, pelantikan itu omong kosong saja bagi orang yang dilantik. Melalui pembaptisan, Ia telah menguduskan kita dan membebaskan kita dari kuasa dosa asal, serta membimbing dan mendidik kita meninggalkan kejahatan, kejahilan, dan keinginan-keinginan duniawi demi membangun kesucian. Sebagaimana Yesus, kita pun diajak saling menyucikan dengan saling memberikan hal-hal yang baik dan benar kepada sesama. Inilah perwujudan segi imami dan kenabian dalam pengurapan minyak krisma. Dengan demikian kita akan dimampukan mewujud nyatakan segi rajawi dalam pengurapan tadi, yaitu hidup bijaksana, adil, dan mampu menguasai diri serta beribadah di dunia dalam perjalanan menuju hidup yang kekal. Dengan baptis kita dilahirkan dari air dan Roh, diangkat menjadi anak-anak Allah dan masuk ke dalam kerajaan Allah seperti yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus dalam Yohanes bab 3 ayat 5. Artinya harus tetap bersatu dengan Tuhan dalam diri Kristus agar hidup kita berbuah dan berguna bagi kehidupan bersama. Maka saudara-saudariku terkasih, marilah kita setelah dibaptis dan menjadi Katolik sungguh-sungguh menjadi orang Katolik yang tekun dalam iman, rajin berdoa dan beribadah, terlebih perayaan Ekaristi, karena Ekaristi adalah puncak dan pusat hidup Katolik kita. Menjadi orang Katolik yang mengerti tanggung jawab kita terhadap sesama siapapun itu, baik dalam masyarakat pada umumnya maupun gereja sebagai perwujudan iman kita, dan tetap setia sampai mati. Jadi saudara sekalian, marilah kita sungguh-sungguh menjadi orang Katolik yang tekun dalam iman, rajin berdoa dan beribadah, terlebih perayaan Ekaristi, karena Ekaristi adalah puncak dan pusat hidup Katolik kita. Menjadi orang Katolik yang mengerti tanggung jawab kita terhadap sesama siapapun itu, baik dalam masyarakat pada umumnya maupun gereja pada khususnya, itu semua sebagai perwujudan iman kita, dan tetap setia sampai mati apapun yang terjadi, sebagaimana Kristus yang taat sampai wafat demi keselamatan kita. Jatuh bangun kita dalam kehidupan semoga menjadikan kita semakin kokoh dan teguh dalam iman, harapan, dan kasih. Sebab hanya dengan demikian pengurapan minyak krisma atas kita saat dibaptis, yaitu menjadi imam, nabi, dan raja seperti Kristus,
sungguh akan menjadi semakin terwujud dalam perjalanan hidup kita. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, mengakhiri renungan ini kita madakan lagu syukur kepadamu Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra-Mu. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku yang terkasih, senyum selalu, berkah dalam. Amin. Matur nuwun. Bayat 10 Januari 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Bayat. Amin.